Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Utami, NIM 1814080026, Tadris IPA Fisika A, dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Meliasari SPD MSI. Di video kali ini saya akan membahas topik 5 atau bab 5 tentang kesimpulan penelitian, implikasi penelitian, dan saran penelitian. Pembahasan pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan atau proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa pernyataan ide pemikiran dengan beberapa aturan inferensi yang berlaku. Kesimpulan termasuk suatu gagasan yang tercapai di bagian akhir pembicaraan. Cara untuk dapat menyimpulkan sebuah teks dengan cara membaca teks. Untuk mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis ataupun pengarang. Menentukan kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal ataupun di akhir kalimat. Dan buatlah kesimpulan. Setelah melakukan membaca teks dan menentukan kalimat utama, maka buatlah kesimpulan. Susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar menjadi sebuah kesimpulan. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama informasi yang disampaikan. Yang kedua, menafsirkan pokok pembahasan. Yang ketiga, menyeleksi dan menentukan pokok pikiran. Yang keempat, menulis kembali pokok pikiran dengan kalimat sendiri secara ringkas. Yang kelima, menyampaikan kembali isi informasi yang telah ditulis secara jelas dan runtun. Tujuan kesimpulan dibuat untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Ciri-ciri dari sebuah kesimpulan. Yang pertama, menyatakan kembali kalimat tesis, pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis. Kedua, menyatakan kembali kalimat topik penelitian dari paragraf yang telah dikembangkan, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang persis juga. Jika sesuai, itu menyatakan pendapat, membuat prediksi, atau memberikan solusi. Di akhir dengan pernyataan yang meringkas esai. Kemudian menggunakan kata transisi ringkasan, yaitu dengan kata lain singkatannya, ringkasannya, kesimpulannya, dan karena itu, untuk memberikan isyarat kepada pembaca bahwa ide-ide tersebut akan berakhir. Jenis kesimpulan. Perbandingan, yaitu membandingkan satu elemen dengan elemen lainnya. Sebab akibat, yaitu suatu peristiwa, fenomena, dan tindakan secara langsung memengaruhi yang lain. Itu merupakan hubungan sebab akibat. Penilaian. Ketika seseorang memberikan atribut subjektif tertentu untuk sesuatu, Anda bisa menyebutnya penilaian. Rekomendasi. Metode menegaskan atau tindakan yang terbaik untuk dalam bentuk negatif ataupun tindakan tertentu untuk merekomendasikan terhadap metode. Prediksi. Prediksi ini menegaskan pendapat si pendebat tentang sesuatu yang akan terjadi dalam waktu dekat ataupun jauh. Keyakinan sederhana. Kesimpulan ini merupakan klaim sederhana yang diyakini oleh si argur itu benar dan itu bukan perbandingan, penilaian, rekomendasi ataupun prediksi. Syarat kesimpulan. Secara garis besar, kesimpulan dari sebuah esai memiliki 3 bagian utama, yaitu jawaban, pernyataan tesis, tinjauan kembali, ringkasan berisi poin utama dan sorotan dari paragraf di tubuh esai, signifikan, yang berisi relevansi implikasi dari temuan esai. Syarat menulis kesimpulan. Yang pertama, menyatakan kembali topiknya. Tulis ulang tesis Anda, ringkas poin-poin utama yang Anda dapat, dan kemudian buatlah ajakan bertindak bila perlu. Dan terakhir, jawab pertanyaan so what.
Pembahasan kedua, implikasi. Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Implikasi ini berfungsi membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Beberapa macam-macam implikasi. Pertama, implikasi teoritis. Menyampaikan gambar lengkap mengenai aplikasi teoretikal dari penelitian ini, bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecah masalah penelitian. Implikasi manajerial. Menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang telah dihasilkan dalam penelitian. Implikasi metodologi. Bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Implikasi etika yaitu berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan. Tentunya etika telah dianjurkan sejak usia dini, kemudian berlanjut untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi budaya. Menerima dan mempelajari kebudayaan dari negara lain adalah salah satu bentuk sikap yang positif. Intinya, tidak perlu menutup diri dan selalu terbuka dengan perubahan dan perbedaan yang ada. Ini merupakan contoh sebuah implikasi dari jurnal dengan judul Penerapan Pembelajaran Fisika Berbasis Multipresentasi untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Siswa SMA pada Pokok Pembahasan Impuls dan Momentum Linear. Setelah melakukan beberapa metode penelitian sesuai aturannya, kemudian didapatlah implikasi, yaitu hasil penelitian mengenai pembelajaran fisika berbasis multirepresentasi terhadap peningkatan pemahaman konsep siswa dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pendidik. Para pendidik dapat menerapkan pendekatan multirepresentasi ini dalam proses pembelajaran, khususnya ketika menjelaskan konsep-konsep fisika yang bersifat abstrak, sehingga perlu divisualisasikan dalam berbagai bentuk representasi. Masuk pada pembahasan ketiga, yaitu saran. Saran adalah suatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat ataupun tinjauan idealis pribadi peneliti. Ciri-ciri saran. Saran dapat berupa opini, pendapat atau masukan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sesuai dengan pengutarakan. Dan saran bersifat positif atau membangun ataupun memberikan sebuah jalan keluar demi kebaikan. Jenis-jenis saran. Yang pertama, saran rekomendasi untuk kebijakan. Ini menyatakan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah yang perlu untuk mengimplementasikan kebijakan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Dan saat menyiapkan bagian ini, ingatlah bahwa Anda membuat rekomendasi yang harus menunjukkan bagaimana hasil Anda mendukungnya. Dan saran kedua, saran untuk studi penelitian lebih lanjut. Di bagian ini, memiliki kesempatan untuk mempresentasikan dan mendiskusikan tindakan yang harus diambil oleh peneliti di masa depan sebagai hasil dari proyek penelitiannya. Persyaratan syarat yang baik antara lain diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan, dan disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Terakhir, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Ini contoh saran dari sebuah peneliti yang berjudul Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran Fisika Berbasis Eksperimen Virtual terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Fisika Siswa Kelas 10 MAN 2 Mataram tahun ajaran 2014 dan 2015. Setelah melakukan beberapa metode penelitian, didapat sebuah saran dari hasil penelitiannya, yaitu
Alokasi waktu diatur sebaik mungkin sehingga tiap tahapan pembelajaran dapat berlangsung secara maksimal. Kedua, ketersediaan sarana yang menunjang terlaksananya kegiatan eksperimen virtual, yaitu perangkat komputer dan laptop yang memadai. Program simulasi dan perangkat komputer yang disiapkan dengan baik dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Itulah pembahasan kita tentang bab 5 dengan materi pembahasan kesimpulan, implikasi, dan saran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.